Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Kita ketemu lagi di kuliah ke-9, pertemuan ke-9, pertemuan ke-7 yang dilakukan secara online. Maaf, tadi ada gangguan teknis, ya, salah setting, jadi tampilannya berkedip, mungkin resolusi ketinggian dan saya sudah coba menyesuaikan, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Oke, hari ini kita akan membahas masih dengan konsep desain grafis, tapi fokus kita kali ini adalah color. Kalau minggu lalu kita bahas konsep desain grafis yang fokus pada elemen-elemen desain, dan hari ini kita membahas tentang color. Jadi materi kita ini sebenarnya masih pecahan dari materi ke-6, konsep desain grafis. Minggu lalu kita bahas tentang elemen-elemen desain. Nah, sebelum kita lanjut, saya pengen review dulu, ya. Kemarin minggu lalu saya minta kalian siapin kertas sama gunting, tapi saya lupa untuk menyiapkan datanya untuk eksperimennya. Tapi hari ini saya sudah siapin, mudah-mudahan gunting dan kertasnya juga sudah siap. Gimana? Siap? Siap ya? Oke. Kenapa Henry? Sambil datanya dari mana? Gini, Anda buka browser ya, buka browser. Kalau kalau Anda pakai laptop berarti tinggal buka tab baru. Kalau pakai laptop, pakai HP berarti eh, buka layar baru, ya. Saya minta kalian eh, masuk ke www.menti.com, ya. Ada di atas sini. Ada di sini www.menti.com, lalu akan diminta kode, masukkan 735764, ya. www.menti.com. Saya ketik di sini http www.menti.com. Ya, tinggal di tab yang di chat, ya. www.menti.com, kode 735764. Lalu dijawab pertanyaan saya yang ada di situ. Ya. Pertanyaan saya adalah, kegiatan apa yang paling banyak Anda lakukan dalam masa social distancing saat ini? Anda boleh masukkan 3 kegiatan, ya. Tapi masukannya satu-satu ya, masukkan satu, yang kedua apa, yang ketiga apa. Oke? Saya tunggu. Ada masalah? Ya, kedip. Kedip ya. Nah, wis. Just Dance. Nonton. Saya baca yang tertinggi ya. Nonton masih top. Tidur, nonton tidur. Iya. Tidur naik, nonton kalah. Serius ya jawabnya ya. Tidur, bermain game, nonton. Tidur, bermain game, kerja tugas. Wah, pas dibilang serius tiba-tiba muncul kerja tugas. Main game, nonton, tidur. Ini bukan liburan, hanya disuruh belajar di rumah, kerja di rumah.
Nonton, tidur, main game. Kerja tugas posisi keempat. Nonton drakor ada. Nonton drakor sama tugas kuliah, sama YouTube. Masih nonton top. Tidur kedua. Lagi, baru 14 orang, baru 14 orang. Nonton, tidur. Wih. Ayo. Nonton, tidur, main game sama kerja tugas. Posisinya sama. Ada yang belum? 15. Baru 15 orang. Harusnya ada 20 nih, 19. Lagi yang belum, yang belum. Bisa yang belum? Ada masalah kah? Fitri jangan bukan di chat, ditulisnya di menti.com. Ya. Fitri keluar. Nonton, tidur, kerja tugas, main game. apa yang produktif ya? Mengerjakan tugas, kerja tugas itu kalau digabungin jadi besar sih. Tugas kuliah pecah-pecah ya, mengerjakan tugas, tugas kuliah, kerja tugas tanpa spasi. Oke, sorry. Eh, itu kalau digabungkan harusnya besar di kerja tugas. Tapi tetap nonton nomor satu. Next, masih ada 2-3 orang lagi, baru 16. Tidak goyang itu nonton sama tidur di top. Nonton, tidur, kerja tugas nambah, main game turun. Delapan belas. Satu lagi kali ya. Melamun. Jadi udah 3 kali 7, apa? Udah 4 minggu melamun ya? 9 minggu melamun. Hebat. Oke, saya anggap ini final. Ya, 18 responden dan hasilnya adalah nonton paling atas, kemudian tidur, kemudian kerja tugas, kemudian main game. Ya. Nah, ini adalah satu bentuk visualisasi. Ini aplikasinya keren. Kalian bisa nanti main-main ke situ, namanya Mentimeter, mentimeter.com. Ya, kita bisa langsung kumpul data saat ini. Lihat, saya kumpul data barusan dan langsung dapat resultnya, langsung divisualisasikan dalam bentuk text cloud. Ya, ini namanya text cloud. Kodenya salah. Oh, Nurul kodenya salah, ya udah. Itu kodenya di atas, Nurul. Kalau masih, ya, kodenya ini nih, 735764. Sudah betul yang ditulis sama, ya, tanpa spasi, betul, tanpa spasi. Tanpa spasi, 735764. Sudah betul yang ditulis Evelyn, tapi jangan ketik spasinya ya. 735764. Masih? Ada yang mau kontribusi? Ya udah, paling juga nanti nonton. Tuh kan, nontonnya yang nambah. Oke, saya kira sudah stabil.
Nonton, tidur, kerja tugas, main game, makan. Wah, Nurul pasti makan nih, yang baru nambah makannya langsung gede. Makan sama nonton YouTube. Oke. Eh, YouTube sama nonton YouTube kalau di satu kata itu mungkin jadi besar juga. Nah, sekarang lihat. Ini kebetulan tidak ada angkanya, ya. Tidak ada angkanya, tapi kalian coba, ya, dengan menggunakan gunting dan kertas yang sudah disiapkan, ya, ambil 5 besar. Nonton, tidur, kerja tugas, main game, makan dan nonton YouTube. Ya, itu datanya. Untuk value-nya Anda bisa bayangkan saja, Anda bisa asumsikan saja dari eh, besarnya angka-angka di besarnya teks cloud-nya di sini. Ya. Nah, saya minta kalian bikin versi desain yang baru hanya dengan menggunakan elemen bentuk. Ya. Kalau ini dia pakai elemennya teks sama warna. Ya, teks cloud-nya menggunakan elemen teks dan warna. Nanti untuk teks kita akan bahas sendiri ya, namanya tipografi. Ya. Nah, sekarang Anda bikin versi yang berbeda tapi menggunakan elemen bentuk. Paham maksudnya? Kalau tidak, silakan tanya di chat. Bentar, saya tes dulu. Jalan Ji. Ya, Nurul tidak paham. Gini. Oke, lag-nya nggak apa-apa, nanti rekamannya saya mudah-mudahan bagus ya. Saya kembali ke sini. Ya. Oke, sudah tampil ya. Kedipnya abaikan aja dulu. Ya. Sekarang kita sudah punya data, walaupun sebenarnya angkanya ndak dapat ya. Saya nyari-nyari bagaimana saya bisa dapat value-nya, tapi belum dapat. Nah, udah. Kita perkirakan saja, nonton sekian persen, kerja tugas sekian persen, tidur sekian persen, main game sekian persen, makan dan nonton YouTube itu sekian persen. Kalian coba membuat versi grafis, visualisasi yang berbeda. Kalau ini elemennya adalah teks dan warna. Ya. Nah, saya minta hanya menggunakan elemen bentuk. Jadi bikin visualisasi yang berdasarkan data ini, ya, entah bagaimana Anda mau mewujudkan, tapi hanya menggunakan elemen bentuk. Oke? Ya? Nah, bikinnya ndak usah buru-buru. Anda bisa sambil ikut kuliah, sambil gunting-gunting, boleh. Ya? Tapi nanti sebentar, sebelum kuliah ini selesai, ya, saya minta yang sudah kalian buat itu difoto, ya, difoto, kemudian kirim ke grup WA, ya, kirim ke grup WA. Oke, ya, kira-kira pertengahan kuliah ini, ya, nanti saya ingatkan kapan sudah harus ngirim, ya. Jadi tenang-tenang aja sambil gunting-gunting, sambil mikir-mikir, sambil ikut kuliahnya. Oke? Ya, sekali lagi Anda bikin bentuk visualisasi yang berbeda tapi hanya menggunakan elemen bentuk. Oke? Ya, artinya kertasnya mau ndak berwarna juga yang ndak masalah. Ya, coba bagaimana Anda mempersepsikan apa yang saya maksud. Saya pengen lihat, ya. Kira-kira butuh waktu 10-15 menit untuk bikin. Kita lanjut dulu pembahasannya, tapi sambil Anda kerjakan, nanti sebentar saya minta kirim lewat grup
WA. Oke? Lanjut ya. Nah, oh sorry, ini tadi harusnya muncul. Next, saya pengen tanya, karena hari ini kita bahas tentang warna, ya. Anda kembali ke Menti, kembali ke layarnya Menti, ya. Anda kembali ke layarnya Menti, jangan ditutup yang tadi ya. Dan tolong dijawab pertanyaan saya, warna menurut Anda adalah? Ya, nggak usah malu-malu, bebas saja karena ini anonim. Jadi tidak akan kelihatan yang ngomong salah itu siapa. Ya, yang benar siapa. Nggak usah takut, tulis saja. Warna yang kalian pahami itu apa? Oke. Kalau sempat putus, masuk aja lagi ke www.menti.com. Ya, lalu ketik ulang kodenya 735764. Nanti balik ke situ lagi dia. Oke, menurut kamu warna adalah, bayangkan begini, ya, mohon maaf sebelumnya, bukan berarti merendahkan mereka ya. Seandainya ada orang yang ya mungkin punya kekurangan, tidak bisa melihat, terus dia bertanya pada Anda, kakak warna itu apa sih? Bagaimana Anda menjelaskannya? Variasi cahaya, sudah ada yang masuk. Gelombang elektromagnetik yang berbeda panjangnya. Wow. Oke. Next. Pemberi makna pada objek. Oke. Wus, ini puitis nih. Ayo. Satu orang satu ya, jadi nggak bisa double masuknya. Nggak bisa dua pendapat atau lebih. Satu saja. 4. Spektrum yang berbeda berdasarkan cahaya. Ini hasil searching nih kayaknya. Penyempurna hidup. Penyempurna hidup. Ada aja. Warna. Jadi hidup lebih berwarna gitu ya. Kalau sempurna itu hidup lebih berwarna. Oke, diterima. Pecahan dari cahaya. Oke, pecahan dari cahaya. Karena dulu waktu SMA, SMP, kita belajar bahwa pelangi itu adalah pembiasan dari cahaya matahari gitu ya. Oke, berarti Anda pernah SMA. Pembagian spektrum yang saling berbeda dalam cahaya. Variasi yang berbeda dalam spektrum cahaya. Oh, udah. Ini searching atau memang pernah belajar nih? Cahaya yang berbeda-beda, panjang gelombangnya. Oke. Bahasanya beda berarti ini memang karena memang pernah belajar, bukan hasil searching. Spektrum tertentu yang terdapat dalam suatu cahaya sempurna. Oh, cahaya sempurna. Variasi cahaya atau kumpulan dari pigmen cahaya. 12. Ayo lagi, 7 orang lagi. 14, siapa nih? 14. Cahaya yang sempurna. Oh, cahaya yang sempurna. Warna adalah unsur yang paling menonjol dalam suatu karya. Ini dapatnya dari buku seni, ya. Pancaran cahaya. Spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Oh, sudah tadi. Oh, dia yang geser. 15. 4 lagi. Tadi 19.
Belum nambah, masih 4. Pancaran cahaya. Oh, ini sudah tadi. Oke, 16 sudah. Penambah keindahan. Oke, diterima. Ya, itu antara persepsi sama definisi. Oke, ya, yang masih mau menulis silahkan menulis. Kita kembali warna. Apa itu warna? Ya, warna warna adalah, ya, tadi saya katakan seandainya ada orang yang bertanya pada Anda, kakak warna itu apa sih? Ya, ya, itu tadi jawaban-jawabannya, ya. Ini tadi jawaban-jawabannya. Nah, sekarang kita samakan persepsi. Warna itu apa sih? Ya, warna itu apa? Warna. Pada prinsipnya, warna adalah panjang gelombang tertentu dari cahaya yang terlihat dominan. Ya, panjang gelombang tertentu dari cahaya yang terlihat dominan. Jadi karena cahaya itu, nah kita lihat dulu. Saya besarkan. Warna adalah dominan wavelength. Yang mana yang dimaksud dengan dominan wavelength? Wavelength itu panjang gelombang. Panjang gelombang dominan dari cahaya. Kalau kita bicara panjang gelombang, itu berarti kita bicara tentang gelombang. Berarti kita bicara tentang frekuensi. Nah, apakah cahaya itu sebuah gelombang? Ya, cahaya adalah gelombang elektromagnet. Ya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Sama dengan yang Anda gunakan untuk handphone. Sama dengan yang Anda gunakan untuk Bluetooth. Sama dengan yang Anda gunakan untuk menangkap siaran televisi. Bahkan sama dengan gelombang oven yang dipakai di oven microwave-mu. Sama? Ya, sama. Bedanya apa? Bedanya satu, frekuensi. Ya. Karena beda frekuensi, beda panjang gelombang. Makin, kalau ingat teorinya fisika SMA, ya, makin tinggi frekuensi, makin pendek panjang gelombang. Makin rendah frekuensi, makin panjang gelombang. Kenapa? Karena frekuensi itu bilangan getar. Oh, harusnya saya kasih gambar ya. Frekuensi itu bilangan getar, berapa getaran per detik sebagai gelombang. Ya, kalau dalam 1 detik terjadi 1 gelombang, berarti kita udah pernah bikin grafik sinus kan, masih ingat? Ya, 1 gelombang dalam 1 detik kita sebut itu 1 getaran per detik atau 1 Hz. Panjang gelombangnya sekian. Ya, kalau dalam 1 detik 1 getaran, maka panjang gelombang sekian. Kalau dalam 1 detik terjadi 2 getaran, ya, 2 getaran, maka kita sebut itu 2 getaran per detik atau 2 Hz. Berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya adalah
seper T. T adalah waktu 1 detik. Kalau 1 Hz, 1 gelombang, berarti panjang gelombangnya 1. Tapi kalau 2 Hz, 2 getaran per detik, berarti dia setengah dari T. Ya, sorry, seper F. Ya, seper F. Jadi 1 dibagi jumlah frekuensi. Artinya, kalau dalam 1 getaran, dalam 1 detik, 1 satuan waktu, terjadi 10 getaran, maka panjang gelombangnya seper 10. Lebih pendek. Ya, itulah dikatakan panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Makin tinggi frekuensi, panjang gelombang makin kecil. Ya, TV, HP, Bluetooth, WiFi, apalagi oven, itu semuanya sama dengan cahaya, sama dengan warna, prinsipnya sama. Semuanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang beda apanya? Yang beda adalah tadi saya peragaan ternyata gambarku tidak muncul. Ya, yang beda adalah frekuensinya. Ya, yang beda adalah frekuensinya. Nah, kita lihat gambar ini. Ya, ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Ya, ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Makin ke kanan, ini kalau gambar ini ya, makin ke kanan itu frekuensinya makin rendah, makin kecil. Jadi panjang gelombangnya makin panjang. Ya, bilangan getar per detiknya lebih sedikit, jadi gelombangnya juga lebih panjang. Makin ke kiri, itu panjang gelombangnya semakin pendek. Ya, dan frekuensinya semakin tinggi. Ya, frekuensinya semakin tinggi, makin ke kiri semakin tinggi, semakin ke kanan semakin rendah. Jadi kalau tadi saya bilang cahaya HP, cahaya itu HP, microwave oven, TV, radio, Bluetooth, itu semuanya menggunakan gelombang elektromagnetik yang sama dengan cahaya. Yang beda adalah frekuensi. Ya, ini dia. Dari sekian range spektrum frekuensi, ya, oven ada di sini. HP ada di sini. Dari 600 sampai gigahertz, sampai itu masuk kategori microwave. Ya. Nah, tadi saya bilang radio, TV itu ada di sini. TV itu ada di range ini. Radio komunikasi ada di range ini. Yang beda adalah frekuensinya. Nah, di frekuensi ini, ya, di range frekuensi ini, secara kimia, ya, nah, gini, makin ke kanan, ini sifat kimianya makin besar, ya. Makin ke kanan, sifat fisikanya makin besar, makin ke kiri, sifat kimianya makin besar. Itu sifatnya gelombang elektromagnet. Semakin tinggi frekuensi, maka efek kimianya membesar. Kalau semakin rendah frekuensi, efek fisiknya membesar. Ya. Nah, di spektrum ini, di posisi ini, di frekuensi ini, itu sifat kimianya itu bisa ditangkap oleh molekul-molekul, elemen-elemen saraf mata. Paham?
Ya, pada frekuensi ini kalau saya buka segini dia, ya, lebar, cukup lebar. Kalau ini saya masuk ke sini, maka dia segini. Bagian ini, frekuensi ini, itu ternyata bisa ditangkap, bisa direspon oleh sel-sel saraf mata. Ya, saya pernah nonton video tapi udah lama, itu rantai protein, ya. Jadi saraf itu ada rantai protein yang kemudian berubah karena ada respon cahaya. Nah, dia berubah kalau menerima respon cahaya pada frekuensi tertentu. Sehingga dampaknya kita bisa melihat cahaya. Ya, jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang bisa direspon oleh mata. Ya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa direspon oleh mata, yang bisa dilihat oleh mata, atau kita sebut cahaya tampak. Oke? Jadi sama oven di rumahmu seandainya ini bisa direspon oleh saraf mata, kita bisa lihat. Tapi hanya range ini yang kita bisa lihat. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Mata kita diberi kelemahan. Loh, kok bersyukur matanya lemah? Ya, seandainya mata kita begitu hebatnya, ya, diberi kelebihan melihat semua cahaya, semua frekuensi, maka tidak ada yang kita bisa lihat. Pemandangan kita penuh dengan warna. Ya, kalau kita bisa melihat semua frekuensi. Ya kan? Ya, tapi karena kita diberi keterbatasan, kita hanya bisa melihat frekuensi pada range ini saja. Pada range ini saja. Beberapa hewan tertentu yang pernah saya baca, itu hanya merespon sebagian warna, sebagian frekuensi. Contoh, katanya anjing, ya, itu atau hewan-hewan nokturnal. Hewan-hewan nokturnal itu hewan-hewan yang keluarnya pada malam hari. Itu ada yang tidak melihat warna, tapi dia bisa melihat sinyal infrared. Dia bisa melihat frekuensi cahaya pada level ini. Sehingga dia bisa melihat di malam hari. Ya, jadi yang dia lihat itu efek panas sebenarnya, karena makin ke kanan ini makin panas. Ya. Nah, juga saya pernah baca ayam, kenapa ayam berkokok pagi hari? Karena pada saat matahari terbit, yang kelihatan duluan itu adalah ultravioletnya. Ya, kabarnya begitu. Nah, untungnya kita diberi range yang cukup lebar. Tidak seperti ayam atau anjing. Ya, kita bisa lihat mulai dari warna ungu sampai warna merah. Oke, lebih sedikit kita udah nggak lihat, tapi efek kimianya kita bisa rasa. Apa efek kimianya? Sinar matahari bisa merubah vitamin D menjadi kalsium, menjadi tulang. Itu ultraviolet. Atau lebih parah lagi, dia jadi kanker kulit. Itu efek kimia. Ya, makin ke kanan kita sudah tidak lihat, tapi efek fisikanya bisa kita rasa. Apa? Panas. Infrared itu panas. Newton yang menemukan infrared, ya, dia deret berapa termometer untuk melihat suhu dari setiap warna. Newton ya, kalau tidak salah Newton. Ya, jadi dari sumber cahaya pakai prisma, kemudian dia tempatkan termometer berderet, ya, lalu kemudian masing-masing ada warna, kemudian kontrol sebenarnya yang paling belakang, tapi ternyata suhu paling panas ada di termometer paling belakang, padahal di situ sudah tidak ada warna. Maka kesimpulannya di situ ada spektrum cahaya yang berbeda, itulah infrared, lebih panas. Oke, nah, kalau kita bicara warna, kita bicara tentang cahaya tampak. Cahaya yang gelombang elektromagnetik yang frekuensinya direspon atau dideteksi oleh mata kita. Maka kita melihatnya sebagai warna.
Tadi dikatakan dominan wavelength. Ya, jadi pada frekuensi tertentu warnanya beda. Pada panjang gelombang tertentu, artinya frekuensi tertentu, warnanya beda. Ini panjang gelombangnya 500 nanometer, 400 sampai 700 nanometer. Ya, semakin apalagi warna adalah wavelength dominan. Jadi kalau misalnya kita lihat warna kuning, itu berarti kita lihatnya wavelength atau frekuensi elektromagnet pada frekuensi ini, pada panjang gelombang ini. Ketika kita melihat warna hijau, kita melihat sinyal atau gelombang elektromagnet pada panjang gelombang ini. Jadi akibat perbedaan panjang gelombang, dalam spektrum cahaya tampak, kita melihat warna. Oke? Paham sampai sini? Silakan tanya kalau ada yang bingung. Henry bertanya, bagaimana dengan monokrom? Sebentar. Kenapa? Kenapa Henry? Oh, ya. Kabarnya anjing melihat warnanya monokrom. Ya, jadi anjing tidak melihat warna. Ya. Anjing melihat warnanya monokrom. Dia hanya melihat efek panas dari infrared. Sama dengan ini sensor termometer, ya, atau kamera infrared yang penglihatan malam yang dipakai tentara. Itu sama, katanya sama. Saya hanya membaca, bukan naskah ilmiah, tapi bacanya majalah populer, ya. Dan itu sudah cukup lama saya baca. Ya, jadi anjing lihatnya monokrom. Anjing itu tidak lihat warna, dia lihat efek panas. Dan bukan cuma anjing, beberapa hewan nokturnal, hewan yang keluar pada malam hari itu seperti itu katanya matanya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Sekarang kita lanjut. Nah, warna yang kita lihat itu sebenarnya ada dua macam. Ya, warna yang kita lihat sebenarnya ada dua macam. Tunggu dulu. Saya lupa. Bentar. Lupa. Harusnya ada kuis ini dulu. Saya ngecek dulu. Untung belum masuk bahasan. Oke. Lagi, Anda pindah lagi kali ini ke sini. Ya, ke sini. Oh, lupa saya. Harusnya tes awalnya di depan tadi. 293.068. 293.068. Ya. Nurul ada di luar, jadi saya kirimin di WA. Yang penting keluar pakai masker ya. Oke? Kedipnya parah ya. Oh, sudah ada. Loh, kok ada orang lain? Join my quiz.
293.068. Jangan lupa ya. Jangan lupa nama usernya 510 sekian 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 nama depan. Ya, NIM Anda. Diulang. Ya, kalau ada yang masuk dan tidak ada NIM-nya, saya hapus, saya keluarin. Belum ada yang masuk? Ada masalah kah? Kenapa tidak ada yang masuk? Halo? Kenapa saya tidak kelihatan? Tunggu, saya mesti refresh ini. Bentar. Sudah ada yang masuk, tapi saya nggak lihat. Oh, oke, sudah. Kelamaan. Oh, sorry. Oh, udah 21. Oke, sudah bisa kita mulai ya. Siap. 21, pas. Saya start? Bisa saya start? Saya start sekarang ya. Oke, silahkan. Ya, lumayan 66%.
lanjutkan sampai selesai ya, sampai selesai ya. Nurul, 1, 2 lagi Nurul. Vira, selesaikan Vira, 1 lagi. Siapa tahu benar. Oke, Vira selesai. Nurul, 2 lagi Nurul. Oke, 1 lagi. Nah, kan bener kan? Oke, ya. Nah, naik kan? Oh, jauh. Oke, lumayan. Akurasi Anda 74%. Tempat teratas adalah Jervin, diikuti dengan Roni, kemudian Meliana. Oke. Parade selesai. Kita lanjut. Nah, jangan khawatir dengan hasilnya ya. Nanti sebentar kita ulang lagi setelah kita bahas supaya kita tahu apakah ada kemajuan enggak setelah pembahasan ini. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kita kembali ke panjang gelombang cahaya. Tadi sampai di sini ya. Ada 2 jenis cahaya sebenarnya yang kita lihat. Yang pertama adalah cahaya langsung. Ya, cahaya langsung. Ya, yang pertama adalah cahaya langsung atau kita sebut sebagai additive color. Ya, additive color. Additive color itu adalah cahaya yang berasal dari sumber cahaya. Oke? Itu adalah cahaya langsung. Sumber cahaya. Jadi, warna yang kita lihat itu adalah warna dari cahaya, warna dari sumber cahaya. Kalau ada lampu dikasih filter merah, kita lihatnya warna merah. Ya, itu adalah warna cahaya. Yang kita lihat adalah warna cahaya atau warna langsung. Kita sebut, kalau istilahnya disebut additive color. Ya, dicatat warna dari sumber cahaya. Matahari itu warnanya banyak, tapi karena semua warna ada di sana, kita melihatnya sebagai putih. Ya, itu sumber cahaya. Ketika sumber cahaya itu diberi filter dengan warna tertentu, maka filter itu sifatnya menyerap warna yang lain dan meneruskan warna yang diizinkan untuk filter itu. Jadi ketika dikasih filter warna merah, maka filter itu menolak atau menindas, menghilangkan warna-warna yang lain dan hanya meneruskan warna merah. Oke, yang kita lihat adalah cahaya langsung atau warna dari sumber cahaya, warna cahaya. Yang kedua adalah warna subtraktif. Ya, warna subtraktif, warna pantulan. Jadi, kalau di sini sorry ya, bukan, kebetulan aja ada di meja saya nih. Ya, kebetulan bukan pamer ya. Kebetulan ada di mejaku. Yang kita lihat ini adalah warna pantulan, warnanya merah. Ini aja lah.
Ya, baju saya warnanya merah. Kenapa? Dari sumber cahaya, sumber cahaya saya ada dua, ada lampu, ada matahari, jendela di depan saya. Ya, dari sumber cahaya mengenai baju saya, lalu oleh material kain baju saya, warna yang lain itu diserap, ya, dan warna merah dipantulkan. Oke, maka disebut warna subtraktif. Jadi subtraktif itu pengurangan, ya. Jadi warna yang lain itu dihapus, dihilangkan, kemudian dipantulkan warna yang sesuai dengan karakteristik, yang sesuai dengan sifat bahan. Jadi sebenarnya ketika kita mencat, mewarnai, itu kita merubah sifat bahan, ya, dalam melakukan subtraksi warna. Jadi kalau ada kertas putih, itu berarti semua cahaya, ya, kertas putih, itu berarti semua cahaya sampai ke sini dipantulkan. Dan kita melihatnya sebagai warna putih. Tapi ketika saya memberi warna di sini, ada spidol di sini, ya, ketika saya memberi warna di sini, itu berarti saya merubah sifat permukaannya. Ya, contoh lagi, ya, ketika ada warna di sini, maka saya merubah sifat permukaannya menjadi menghilangkan atau menyerap warna yang lain dan hanya memantulkan warna merah. Ya, maka kita sebut itu sebagai warna subtraktif. Warna pantulan. Oke? So, tadi ada pertanyaan, warna cahaya itu model warnanya apa? RGB, CMY, HSL, HSV. Ada yang jawab benar? Ada tadi kan pertanyaan? Ya. Nah, model warna cahaya, Henry bertanya, ya, model warna cahaya artinya kita mau memodelkan warna cahaya itu dengan apa? Oke. Ini. Lihat, ya. Kalau dulu saya nggak tahu kita belajar pertama kali di mana ya. Kalau saya bacanya dari buku ketika saya kecil, bahwa kalau cahaya itu dikumpulkan, maka dia jadi putih. Ya kan? Nah, itu sifat dari cahaya matahari kan. Di sana ada banyak warna, tapi karena mereka ngumpul jadi satu, kita lihatnya warna putih. Oke? Ya, itu warna cahaya. Tapi kalau warna cat, ya katakan ini bukan tomat, ya katakan ini bukan tomat. Ini misalnya bola yang kita cat dengan warna merah, ya berarti itu warna subtraktif yang kita lihat, pantulan warna merah dari permukaan bola. Nah, kalau semua cat, ya kalau semua cat kita campur warnanya, contoh ini merah, hijau, biru, ya. Kalau dicampur, dia jadi putih. Nah, sekarang kalau ada warna merah, cat, ya. Ada cat warna merah, ada cat warna hijau, ada cat warna biru. Dicampur, warnanya jadi apa? Putih? Warnanya kira-kira jadi apa? Apakah putih? Nah, itu model warnanya beda. Ya, model warnanya beda. Warna cahaya atau additive color itu model warnanya adalah red, green, dan blue. Ini adalah warna primer cahaya. Ya. Jadi model warna untuk warna cahaya atau additive color itu adalah red, green, blue. Kita kenal dengan istilah RGB. Oke? Dengan warna-warna primer merah, hijau, biru, maka disebut RGB, red, green, dan blue. Tapi ketika warna merah, hijau, dan biru, ketika warna-warna primer cahaya
dikumpulkan, disatukan, dicampur, maka akan menghasilkan warna putih. Oke, jadi mungkin pernah dengar bahwa monitor, mengatur warna monitor kita pakai RGB. Ya, mengatur warna di layar kita menggunakan RGB. Tapi ketika dicetak, kenapa hasilnya beda? Ya, kenapa hasilnya tidak secerah di layar misalnya? Karena ketika dicetak, yang kita gunakan adalah ya, yang kita gunakan adalah warna pigmen, warna cat, warna pantulan, atau subtraktif color. Warna primernya bukan lagi RGB, tapi cyan, magenta, yellow, dan black. CMYK. Oke? Apa hubungannya RGB dengan CMYK? Lihat ini. Ini cyan, magenta, yellow. Jadi dia beda fase istilahnya. Oke? Dua pertanyaan tadi, warna cahaya sama warna pigmen. Warna pigmen itu adalah warna-warna di permukaan. Ya, termasuk kulit, cat, plastik, duit, ya. Oke, itu semuanya warna-warna pigmen. Yang kita lihat di layar itu adalah warna aditif, warna cahaya. Kenapa bisa beda? Karena warna yang ada di layar adalah warna RGB, warna aditif, warna cahaya. Ketika dicetak, itu adalah warna pigmen. Itu adalah warna subtraktif, warna pantulan. Nah, teknologi printer yang bagus itu kalkulasinya bagus sehingga antara warna cetakan dengan warna di layar itu tidak terlalu beda. Ya. Tapi karena memang pada prinsipnya model warnanya beda. Yang satu RGB, yang satu CMYK. Key-nya black. Jelas sampai sini? Kalau ada yang mau tanya, silakan. Evelyn jawab RGB ya? Oke? Jadi jelas. Dari mana tuh RGB, dari mana CMY? Ya. RGB adalah model warna untuk cahaya. Jadi red, green, blue itu adalah warna-warna primer untuk cahaya. Ketika kita atau lihat acara-acara panggung, ya, itu kadang-kadang warna panggungnya beda-beda, berubah-ubah. Ya, apakah dia punya semua warna? Jadi di belakang sana ada lampu sorot dengan 36 warna misalnya, atau 72 warna, atau 128 warna? Tidak, dia cuma punya 3 warna. Ya, mau warna orange, dia atur warna merah sama warna hijaunya tidak sama. Kalau warna merah sama hijaunya sama, nanti jadi kuning. Ya, tapi kalau merahnya lebih banyak, dia jadi orange. Kan begitu. Ya. Oke, tapi jangan gunakan konsep RGB kalau mau ngecat dinding kamar ya. Wah, kata Pak Sofyan kalau merah hijau dicampur jadi kuning. Ya. Jadi Anda sudah ada cat merah, tinggal beli warna hijau. Gara-gara kamarnya mau dicat warna hijau. Hasilnya apa? Ya, kuning sama merah. Ya, dia jadi orange. Merah sama hijau, jadi coklat. Kenapa? Itu CMY. Jadi cat itu hitungannya CMY. Cahaya itu hitungannya RGB. Ketika kita membuat halaman web, misalnya nanti kuliah-kuliah berikutnya pakai warna, itu hitungannya RGB. Ya, model warnanya RGB. Kenapa? Karena yang kita lihat yang di layar. Warna cahaya. Tapi ketika Anda menyiapkan warna untuk cetakan, cat, pewarna, kain, dan sebagainya,
Itu hitungannya adalah model warna CMYK. Jelas sampai sini? Oh, Evelyn benar. Good. Nembak atau paham itu? Lanjut, ya. Siapa nih yang biasa beli jilbab? Nah, Nurul, ya. Nurul biasa beli jilbab, Nurul. Siapa lagi? Saya tanya, ini warna apa sih? Jilbab ini warna apa sih? Ya, Nurul. Warna apa tuh jilbabnya, Nurul? Belum ganti gambarnya. Sorry. Tunggu, ini kelambatan di mana nih? Lag. Bentar, harusnya udah ganti gambar. Belum ganti. Di Meet belum ganti gambarnya, padahal saya sudah ganti. Tunggu, saya kurangi bebannya internet saya ya. Menti udah saya tutup aja, udah nggak dipakai. Waduh, lambat. Yang kamu lihat sekarang gambar apa? Masih CMY RGB ya? Masih ya? Bentar. Masih. Sekarang abu-abu. Waduh. Oh, kok masih? Aduh. Maaf. Gangguan teknis. Saya punya video tidak jalan. Salah. Oke. Ayo, Nurul. Saya tanya ini, Nurul. Ini warna apa sih, Nurul? Ya. Semua. Ini warna apa? Jilbab yang dia pilih ini warna apa? Coklat. Yang mana yang coklat? Ya. Yang mana yang coklat? Paling kiri, paling kanan, atas, bawah?
Ayo, yang mana yang coklat? Saya juga setuju itu coklat. Tapi lihat, masa coklat yang paling kiri sama coklat yang kanan sama-sama coklat? Ya, coklat juga tapi terbagi. Ada yang coklat susu, ada yang oke, beda lightness. Oke, Henry. Rahmat bilang coklat semua Ji itu. Ya, sama-sama. Saya juga bilang begitu, Rahmat. Ya, coklat semua Ji itu. Ya, Beatrice bilang bagian kanan. Oh, ya, coklat semua. Beda saturasi. Oke, ada Mi masukan. Beda saturasi, saturasi, lightness. Pernah belajarkah tentang ini? Pernah belajar tentang ini? Hue. Oke. So, mari kita lihat. Tapi gambarku lambat di sana. Oke. Lancar nih. Ada yang disebut dengan hue, ada yang disebut dengan color. Kenapa kita bingung dengan gambar tadi? Ya, kenapa kita bingung dengan gambar tadi? Karena kita terbiasa dengan satu istilah warna. Ya, kita terbiasa dengan satu istilah warna. Tapi sebenarnya hue, color. Kalau kita cuma bilang dua-duanya hue, dua-duanya warna, mau hue mau color pokoknya warna. Ya. Hue adalah warna dasar. Ya. Hue adalah warna dasar. Kita kenal warna dasar merah, orange, mulai dari RGB atau CMY. Ya, RGB hitungannya red, green, blue. Red tambah green jadi yellow. Blue tambah red tambah green ya yellow, green tambah blue, green campur blue jadi cyan. Ya. Blue campur red jadi purple, jadi ungu. Wah, ini salah warna purple. Ya. Nah, itu warna dasar. Kemudian warna atau color, warna itu sendiri itu sebenarnya warna dasar tapi ada efek cahaya. Ya, ada efek kadar warna. Ya, ada cahaya, ada tingkat gelap dan terangnya, kemudian ada efek kadar warna. Jadi ada 3 parameter dari warna sebenarnya. Pertama warna dasar. Kedua gelap terang. Ketiga kadar dari warna. Ya. Jadi kalau lihat kasus ini betul. Ini kita sepakat semuanya coklat. Ya. Semuanya coklat. Nah, yang kita sebut coklat sebenarnya apa? Yang kita sebut coklat pada prinsipnya adalah hue, warna dasar. Ya, warna dasarnya coklat. Tapi ada faktor lightness. Ya, tingkat gelap dan terangnya. Ada faktor saturasi, kadar dari warna. Kita lihat. Ini adalah hue, lingkaran hue, disebut lingkaran hue. Mulai dari RGB, ini merah, ya, kemudian biru, kemudian hijau. Ya, ini segitiga ya, ini blue, ini B, ini red, rednya ini, ya, jadi merahnya ini, blue, kemudian green. Apakah Anda melihat warna? Oke. Ya, red, green. Oh, ini greennya. Ya, ini green dan blue. Ini segitiga nih. Ya, red, green, blue. Red, antara red dan green ada yellow.
Ya, ada kuning. Antara red dan blue ada purple. Dan antara blue dan green ada cyan, blue green. Sorry, ini blue ya. Ini blue green, ini blue green. Ya, cyan. Nah, itu kalau 3 warna itu berarti primer. Saya kembali ke sini, 3 warna primer, ya. Ini sekundernya. Ya, merah sama hijau, ada kuning di antaranya. Hijau sama biru ada cyan di antaranya. Merah sama biru ada purple di antaranya. Ini adalah warna sekunder. Warna hasil pencampuran. Nah, di antara warna merah dan kuning, ada lagi warna lain. Itu warna tersier. Warna turunan lagi. Gitu ya. Jadi, merah sama hijau jadi kuning, yellow. Nah, antara merah sama kuning, kuning kan sudah turunan. Kalau dicampur merah, dapatnya orange. Orange itu warna tersier, level 3. Oke? Ketika semua warna dideret, maka dia akan membentuk lingkaran hue seperti ini. Lingkaran warna. Sebenarnya tidak terputus. Ini hanya kotak-kotak aja supaya kita bisa bedakan warnanya. Tapi ini sebenarnya continue. Ya, ini adalah sinyal yang continue. Tidak putus-putus seperti ini. Oke? Jadi, deret merah, kuning, hijau, biru, ungu, balik ke merah. Ini kita sebut lingkaran hue. Jadi, jilbab tadi kira-kira ada di sini. Ya, ada di sini. Yellow red. Ya, yellow red itu coklat. Orange ke merah-merahan, merah ke orange-orange. Susah bilangnya. Orange ke merah-merahan. Coklat. Ya kan? Nah, warna coklat, loh kok beda dengan ini tadi? Ini coklatnya banyak. Itu berarti ada faktor lain. Apa? Lightness dan saturasi. Bagaimana posisinya? Lihat ini. Ya. Ini adalah lingkaran hue. Ya. Ini adalah lingkaran hue. Biar jelas, saya ganti gambar. Oke. Ini lingkaran hue. Oke. Kuning, hijau, cyan, biru, purple, merah, balik ke orange, kuning, dan seterusnya. Ini lingkaran hue. Seperti ini. Ini sama. Nah, di mana saturasi? Saturasi adalah kadar warna. Ada yang jawab benar? Kadar warna. Ada jawab benar tadi? Oh, Beatrice jawab benar. Saturasi adalah kadar warna. Mudah-mudahan sebentar semua jawab benar ya. Ya. Bagaimana kadar warna? Ini makin keluar itu kadar warnanya makin tinggi. Sampai di pinggir luar kita dapatkan merahnya merah, hijaunya hijau, dan birunya biru. Artinya benar-benar biru. Ya, makin ke dalam warnanya makin pudar. Ya, ini makin ke dalam warna merah ini pink ya atau orange ini sama. Semuanya makin ke dalam makin pudar. Ini yang kita bilang warna pudar sampai ke abu-abu. Ya. Sampai ke abu-abu. Jadi kalau ini warna pink ya ini ya. Warna pink itu pinknya pink. Paling luar. Di lingkaran itu pinknya pink. Pink asli nih. Ya. Tapi makin ke dalam, kadar warnanya makin berkurang. Kita sebut saturasinya menurun. Ya. Saturasinya menurun, berarti kita tidak lihat warna. Jadi ketika saturasi itu 0, kita tidak lihat warna. Kita hanya lihat abu-abu. Oke? Ya. Jadi kalau masih ada yang pakai, masih ada ya, TV hitam putih misalnya ya. TV hitam putih itu bukan tidak berwarna. Dia berwarna. Tapi saturasi warnanya 0. Oke?
Kalau ada sekarang yang pakai baju hitam, itu sebenarnya bajunya warna merah. Tapi saturasinya nol. Jadi kita nggak lihat warna merahnya. Atau bisa juga itu sebenarnya warna biru. Tapi saturasinya nol. Kadar warnanya nol. Jadi kita nggak lihat lagi warna birunya. Paham ya untuk saturasi? Oke. Kemudian, secara vertikal ada lightness, intensitas. Ya, intensitas. Makin ke bawah, dia makin gelap. Makin ke atas, dia makin terang. Sampai paling terang, kita hanya lihat warna putih. Jadi, warna putih dan hitam pada prinsipnya bukan warna, tapi kondisi gelap atau terangnya warna. Ya, dalam satu ruangan kita lihat banyak warna. Ada merah, kita pakai baju biru, mejanya warna kuning, lantainya warna apa, dindingnya hijau. Ya, ketika tiba-tiba tidak ada cahaya, listrik mati, jendela tertutup, apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Hitam. Ya kan? Jadi, hitam pada prinsipnya bukan warna. Itu adalah keadaan di mana tidak ada cahaya. Atau lightness dari warnanya pada level terendah. Jadi, sudah saturasinya rendah, lightness-nya rendah. Maka kita dapat warna hitam. Ya, kalau terlalu terang, dia jadi putih. Oke, lightness ada dari putih ke hitam atau sebaliknya. Ini yang gelap terang. Maka terjawab, ini warna apa? Kan? Cuma kan panjang tuh sebutnya, coklat dengan saturasi berapa, lightness berapa. Iya kan? Ini bedanya apa? Ini coklat juga, tapi lightness-nya terang banget. Gitu. Ya, ini coklat juga. Ya, ini coklat juga, tapi yang kita lihat adalah saturasinya rendah, lightness-nya rendah, jadinya dia coklat tua. Kita sebutnya coklat tua. Jelas sampai situ? Apa ini, Henry? Kayaknya itu lightness. Kadar warna itu saturasi ya, bukan lightness. Lightness itu tingkat cahaya, tingkat gelap terang. Oke? Jadi terjawab ya, kenapa ini jadi banyak warna? Padahal kita ngakunya, taunya itu semuanya coklat. Coklat hiunya. Tapi ada yang terang, ada yang gelap, ada yang pudar, ada yang cerah. Nah, cerah dan pudar itu saturasi, terang dan gelap itu adalah lightness. Oke? Ya, jadi kita bayangkan selalu ini. Ya, tadi coklatnya ada di sini nih coklat. Ya, coklat. Ini kan jadi banyak warnanya. Mau ke kanan, ke dalam, ke lingkaran dalam, jari-jari ya. Jari-jari lingkaran hue itu adalah saturasi. Ya, vertikalnya adalah gelap dan terang. Ya. Oke? Kalau ada yang mau tanya, silakan di chat. Oke. Nah, untuk saturasi, untuk lightness ada dua konsep sebenarnya, ya. Ada yang karena kita kalau di teori konsep kemarin di elemen desain kita menyebutnya value. Ya. Ingat kita menyebutnya value. Value apa? Value itu adalah tingkat apa value? Masih ingat? Value gelap dan terang. Oke, Beatrice, thank you. Ya, value adalah tingkat gelap dan terang. Nah, tapi yang dimaksud value itu tidak sampai putih. Ya, yang dimaksud value sebenarnya secara teori itu tidak sampai putih. Kalau dia sampai putih, lightness.
tingkat keterangan sampai tingkat kegelapan. Keterangan. Tingkat keterangan, tingkat kecerahan sampai tingkat kegelapan. Lightness, ya. Nah, kita lihat bedanya antara value sama sama lightness. Oke. Ini adalah model HSV. Hue, saturation, value. Value setengah saja, ya, tidak sampai putih. Ya, di tengahnya ini abu-abu sebenarnya. Ya. Nah, sementara putih. Kalau HSV itu sampai putihnya di sini, tidak sampai ke puncak. Kalau HSL putihnya di atas ini. Ya. Putihnya ini, titik ini tuh di atas ini. Hue, saturation, lightness. Tapi yang kita gunakan HSV, hue, saturation, value. Oke, gelap terang kita nyatakan dengan value. Oke, dari hitam ke sini. Jadi ini kecerahan. Kalau lightness-nya maksimum itu semuanya jadi putih. Tapi kalau value maksimum itu warna asli. Ya. Nanti kalau value maksimum, saturasi rendah, baru kita dapat warna putih. Beda ya. Kalau di sini lightness saturasinya pasti rendah dan lightness-nya maksimal. Hanya beda konsep itu. Nah, yang kita sering pakai nanti adalah hue, saturation, value. Oke? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo, ini jelasin nih, siapa punya. Nggak usah buka videonya, suara aja nggak apa-apa. Saya, Pak. Ya, silakan. Ini dia elemen desainnya value. Ya. Dia dari biru sama merah. Oke. Data apa sih ini? Suhu. Suhu. Ya, suhu dari tahun 1905 sampai 2015. Oke, perubahan suhu dari 5 benua, 5 ya, 5. Oh enggak, area ya, zona, bukan benua karena Antartiknya enggak masuk. Oke, thank you Heidi. Betul, Ya, Pak. ini bermain dengan value, ya, bermain dengan value, tapi dia pakai dua warna, ya, pakai dua warna, biru ke biru dari biru banget ke putih dan merah dari merah tua ke putih. Itu bermainnya dengan value. Jadi elemen yang dia gunakan di sini adalah value. Next. Nah, ini yang punya jelasin dulu baru kita bahas. Silakan. Oke, Evelyn. Bukan yang ini. Oke, jelasin dulu, Evelyn. Oh, lagi ribut. Oke, kita skip dulu ya. Sebentar, Evelyn, kalau sudah memungkinkan kasih tahu, nanti saya balik ke sini. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, ketika kita memilih kombinasi warna, maka ada panduan. Ya bukan aturan sebenarnya, artinya tidak harus itu, tapi ternyata kebanyakannya begitu. Ya, bingung toh? Ya, dalam memilih warna, kombinasi warna yang nyaman untuk kita lihat itu dianjurkan ambil kombinasi warna yang dengan pola ini. Pertama, komplementer. Siapa yang tadi jawab komplementer benar?
Komplementer adalah warna yang berseberangan dalam lingkaran hue. Ya, warnanya berseberangan. Ini kita sebut warna kontras. Jadi kalau kamu mau jadi pusat perhatian di lapangan bola, pakailah baju merah, turun di lapangan bola. Pasti semua orang lihat. Ya. Atau kalau ada latar belakang biru dan kamu pakai baju orange, itu pasti eye catching. Kenapa? Ini kontras. Warna komplementer, warna berseberangan. Ya, konsep ini bisa kita pakai kalau kita bikin background-nya apa, depannya apa, tulisannya atau gambarnya apa. Ya, depannya tulisannya orange, background biru. Itu pasti pop, istilahnya pop itu muncul, timbul. Ya, punya kekuatan visual. Siapa yang jawab benar tadi? Heidi benar, oke. Nah, kemudian analogus. Analogus itu adalah warna yang bersebelahan. Ya, warna-warna yang bersebelahan. Dua atau tiga warna, tapi dia dalam lingkaran hue itu bersebelahan. Hijau, hijau muda sampai kuning, atau biru, hijau ke sian, ya, sian ke hijau-hijauan. Nah, itu analogus. Jadi persis bersebelahan. Jadi kalau lingkaran warnanya ini, lingkaran hue-nya ini 11 dengan 12, 3 sama 4, 6 sama 7. Ya, itu analogus. Ketiga adalah triadik. Triadik adalah pilihan warna dalam lingkaran hue yang berjarak sama. 3 warna. Ya, 3 warna. Jadi 3 warna yang di dalam lingkaran hue dia berjarak sama. Ini contoh triadik nih. Oh bukan, ini contoh split komplementer. Sebentar, saya jelasin. Ya, triadik itu kalau kita ngambil 3 warna dari lingkaran hue, ya, 3 warna dari lingkaran hue, tapi mereka berjarak sama. Nah, ini kita akan menghasilkan penampilan yang kelihatan dinamis, ramai sebenarnya, ya, dinamis, energik, bergerak, gitu. Karena kesannya yang dimunculkan adalah seperti itu, ramai. Kalau analogus ini lebih lembut, jadi hijau-hijau muda, hijau terang, hijau tua, gitu kan, lebih lembut. Merah, merah tua, orange sampai orange itu lebih lembut kelihatan karena dia adalah warna yang bersebelahan, analogus. Kemudian split komplementer itu sama dengan komplementer, tapi salah satu ujungnya ngambil 2 warna. Ya, ngambil 2 warna. Salah satu ujungnya ngambil 2 warna. Ini split komplementer. Berseberangan, tapi di seberangnya ngambil lebih dari 1 warna bersebelahan. Ya, paham ya? Warnanya berseberangan, tapi di ujung sebelah itu ngambil lebih dari 1 warna. Oke? Nah, kemudian ini contoh kalau kita ngambil kombinasi warna split komplementer ini nih. Ya, 1, 7, 1, 6, dan 8. Ini 1, 6, dan 8. Ya, 1, 5, 10. 1, 5, 10. Ini triadik. Ya, jaraknya sama. 6, 11, 4. 6, 11, 4. Oh, split komplementer. Split komplementer. Ya, ini semuanya split komplementer. Ini. Ya, berseberangan tapi sebelahnya ngambil lebih dari 1 warna. Lalu, ada rectangle. Ini sama dengan split komplementer, tapi seberang-seberangnya, sebelah-sebelahnya ngambil lebih dari 1 warna. Beda dengan square. Kalau square itu jaraknya semua sama. Jadi 4 warna, tapi ngambilnya jarak yang sama dalam lingkaran hue. Ya, mulai dari triadik, pokoknya kalau dia udah pakai lebih dari 3 warna, itu berarti warnanya akan kelihatan rame. Ya, kalau kita salah susun nanti kayak bekelai. Ya, kalau mau nyaman, paling enak itu di skema-skema analogus. Kalau mau wow, nangkep eye catching, ambil di skema-skema komplementer atau split komplementer. Ya, karena background sama foregroundnya pasti beda banget, kuat gitu. Ya. Oke?
Nah, ini contoh beberapa color perception berdasarkan skema-skema warna dan konsep hue saturation value tadi. Ya, kalau warna dikelilingi dengan warna komplementernya, maka kita akan lihat warna yang lebih cerah. Ya, ini warna analogus, ini komplementer, merah sama hijau berseberangan ini. Ya, bukan merah, ini bukan merah, pink, ya magenta. Ya, berseberangan. Nah, ini komplementer pasti cerah. Jadi kalau kita bikin foreground-nya ini, background-nya ini pasti kelihatan menonjol atau dibalik, sebaliknya. Dia akan suram kalau value-nya sama. Artinya gini, hijau sama kuning ini, kalau saya hilangkan saturation-nya, saya nolkan saturation-nya, artinya kadar warnanya hilang, ini jadi abu-abu yang sama nih. Ini jadi warna abu-abu yang sama. Ya, artinya value-nya beda. Ya, value-nya beda. Ya, ini kalau ini saya hilangkan warnanya, ini saya hilangkan warnanya juga, nanti dia akan kelihatan jadi warna abu-abu yang sama. Dia berada pada level lightness, level value yang sama. Ya, itu akan suram kelihatan, tidak menonjol. Tapi kalau dia pada level value yang berbeda, gelap terang, lihat permainan gelap terang, maka walaupun warnanya muda, tapi backgroundnya lebih muda lagi, pasti akan kelihatan, pasti akan menonjol. Oke? Nah, kalau dia dikelilingi dengan warna yang lebih gelap, intensitas yang lebih rendah, value yang lebih rendah, dia pasti akan kelihatan lebih cerah. Ya, warna yang backgroundnya lebih gelap, dia pasti akan kelihatan lebih cerah. Bandingkan dengan yang ini. Ya, bandingkan dengan ini. Ini kalau dia dikelilingi dengan warna yang paling gelap, lebih gelap lagi, pasti menonjol. Ya, hitam. Oke, sampai hitam menonjol. Ini abu-abu yang sama loh ya. Ini abu-abu yang sama, tapi ini kelihatan tidak terlalu kuat, yang ini kuat banget. Kenapa belakangnya hitam? Nah, berikutnya ada temperatur, color temperatur. Cuma konsep ini agak beda dengan konsep color temperatur di foto ya, fotografi. Ini beda, bukan temperatur sebenarnya. Warm and cool color. Ya, warna hangat, warna sejuk. Jadi ini lingkaran hue-nya kita putar dikit, kemudian kita bagi dua. Sebelah kanan ini adalah warna-warna sejuk, sebelah kiri ini warna-warna yang hangat. Oke? Nah, apa yang bisa kita manfaatkan dari situ? Tergantung, misalnya cerita kembali ke konsep visualisasi, kita mau bahas apa nih? Ya, kita mau menyajikan informasi apa yang memberikan, kalau misalnya kita mau memberikan awareness atau kita mau berikan peringatan dari data yang kita sajikan, mungkin kita akan pilih warna-warna hangat. Ya, kalau kita ingin membuat orang tenang, kita akan pilih warna-warna yang sejuk. Oke, itu secara psikologi. Tapi warna, kalau kita menggunakan kombinasi warna sejuk maupun dan warna hangat, maka kita akan membuat gambar itu jadi kontras juga, seperti komplementer. Ya, contoh, ini visualisasi. Backgroundnya semuanya warna sejuk. Ya, sebagian di situ warna sejuk. Kemudian datanya, ini data ya, ini exploration chart loh ini. Ya, ini sebuah analisa tekanan, kecepatan gas di dalam tabung. Ya, ini ada data. Jadi yang disajikan ini adalah data yang divisualkan. Keren banget. Ya. Ini. Nah, warna-warna yang menampilkan datanya itu menggunakan warna hangat, warm color. Background-nya cool color. Jadi tampilannya kelihatan kuat. Ya, pop kalau istilah orang. Oke. Contoh lain,
Ya, ini adalah peta, tapi peta ini menggambarkan kepadatan penduduk. Saya cari-cari ini penduduk kota mana, ya. Tapi ini menggambarkan kepadatan penduduk, ya. Lihat angka kepadatannya digambarkan dengan menggunakan warna yang hangat, warm color. Kemudian lingkungannya menggunakan warna yang sejuk. Ya, konsepnya mirip dengan komplementer memang, ya. Warna yang berseberangan. Karena kalau kita lihat ini memang ini pasti berseberangan, ya kan? Ini pasti komplementer. Cuman pembagiannya beda. Pembagiannya berdasarkan warm and cool. Oke? Nah, kemudian ada color emotion. Ini saya masih cari rujukan ilmiahnya, belum ketemu. Ini kelihatannya lebih ke art sebenarnya, lebih ke desain, ya. Bahwa warna-warna orange itu membawa optimism, ya. Orange ini kuning ya, optimis, friendly kalau orange, excitement merah, ungu kreatif, biru trust, hijau peace, abu-abu balance. Ini mereka studinya dari brand-brand yang menggunakan logo itu, ya. Brand yang menggunakan elemen warna biru, pilihan warna biru itu kebanyakan menjual trust, gitu, ya kan? Kokoh, strength, dependable, handal, ya, gitu. Eh, yang kuning kebanyakan berkesan optimis, hangat, clarity, ya. Ini color emotion. Jadi Anda ingin pembaca melihat visualisasi yang Anda buat itu pengennya emosinya seperti apa, ya. Tinggal kita coba ikuti acuan di sini, ya. Abu-abu itu keseimbangan, kalem, tenang. Oke, nanti presentasi ini akan saya share ke Anda dan Anda bisa lihat. Ini siapa? Pilihan siapa nih? Silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan. Ini tentang migrasi Oke, di 24 negara besar. Salah satunya Indonesia. Dari tahun 2005 sampai 2010, Pak. ya. Oke, kenapa diangkat ini? Apa yang sebenarnya mau diceritain ini? Ya, Apa elemen desainnya? ini tentang jalur elemen desainnya ini color, Pak. Value. Color, menurutmu color? Ada pendapat lain? Color dan value, Pak. Color dan value. Oke. Thank you, Roni. Ya. Ada pendapat Ya, Pak. lain? Silakan tulis. Haryogi lain, Henry lain, ya. Calvina color dan lain, ya benar. Ya, saya nggak lihat value, Roni. Ya, saya nggak lihat value. Memang di sini ada biru muda, biru tua, tapi itu beda hiu malah. Ya, ini cyan, ini biru, ya ungu. Jadi dia mainnya dengan pertama lain, tanpa warna, grafik ini juga keren. Ya, seandainya grafik ini dihilangkan warnanya atau saturasinya diturunkan, maka ini juga berbicara kok. Ya, cukup kuat untuk menceritakan tentang datanya. Jadi yang berperan di sini sebenarnya adalah line garis. Warna hanya menguatkan, ya. Warna itu mengelompokkan sepertinya. Ya, dia mengelompokkan kategori-kategori dari mana ke mana gitu kan. Tapi yang paling kuat di sini adalah elemen garis. Oke? Ya. Next. Nah, ini punya siapa nih? Unik. Silahkan. Ada orangnya? Koleksi siapa ini?
Halo? Nol enam belas. Menurut data saya ini 016. Philips mana Philips? Tidak ada Ki Philips. Iya, tidak hadir di sini Philips. Oke, kita lanjut. Oh, tadi siapa? Ini udah bisa? Nah, ini. Halo, iya iya bisa nih. Oke, silakan Evelyn. Evelyn ya? Tes. Iya, ini yang saya ambil menampilkan data wanita yang berumur 20 sampai 24 tahun, tapi mereka menikah itu sebelum umur 18 pada tahun 2010 sampai 2017 Oke, dalam bentuk persentase. ya. Ini mainnya di intensitas warnanya. Karena Hmm, dilihat itu yang paling besar 40% ke atas itu birunya gelap biru gelap biru gelap sekali begitu. oke. Jadi mainnya itu dari putih, habis itu terus baru lanjut terus biru-biru agak pucat, baru biru kegelap-gelapan. Oke, email di email perasaan penjelasannya bukan bukan Velu deh. Velu kah? Saya bilang intensitas, Pak. Hah? Intensitas. Ya, Saya intensitas bilang berarti value ya, value ya. intensitas ya. Oke. Ya, ini bermainnya elemen value. Ya. Eh, di sini ada kadar biru ke biru gelap ke biru yang terang. Ya, cuman ada ada warna lain di situ untuk Iya, Pak. yang warna coklat ya 0 sampai 10. Tapi intinya ini yang kita lihat sebenarnya satu warna. Ya, warna ini hanya sebagai aksen. Nah, yang kita lihat satu warna dan dia berbeda dalam hal kecerahan atau gelap dan terangnya. Oke, thank you Evelyn. So, kita sampai di bagian akhir kuliah. Ya, apakah konsep yang sudah kita bahas ini Anda ingat atau gimana? Ya, so saya siapin dulu mana tadi? Siap, kita post test ya. Sama seperti minggu lalu, pertanyaan yang sama. Silahkan join my quiz 132130. Oh ya, sambil sambil Anda join, saya ingatkan yang tadi saya lupa, yang tadi saya minta gunting-gunting, ya, eh, kirim ke WA, grup WA sekarang, ya, kirim ke grup WA sekarang. Sambil nunggu kalau sudah join di My Quiz, dikirim gambarnya, di foto, kemudian kirim ke grup WA, sambil nunggu temannya yang lain login, join. Sebenarnya mau dibahas, tapi lihat waktunya udah ndak sampai. Jadi kirim aja, ya. Oke, udah 12.
14. Oke, di WA sudah ada 3, 4, 5. 16, silakan lanjut. Join. Tujuh belas. Ya, sambil nunggu, WA juga nunggu. Ini gambar temenmu. Ya. Oh, di sini saya nggak lihat. 018. Saya nggak lihat siapa yang ngirim nih. Ini. Nggak kelihatan. Oh, ini Heidi. Ini Henry. Henry, suruh gunting-gunting Henry. Ini Heidi. Oke, Heidi, pilihan bentuknya oke. Beda ukuran. Ya. Jadi, kita bisa mainkan bentuk dan ukurannya yang menunjukkan skala, menunjukkan data. Oke. Warna untuk memberi daya tarik. Ini sama mirip dengan Heidi, ya, hanya penyajiannya beda. Oke. Ini mengadaptasi dari text cloud tadi ya, punya Vira. Oke, boleh. Ya, ini juga main bentuk kan, pie chart dari Calvina. Ya, sekian persen tidur, sekian persen nonton, di mana bentuk yang dimainkan adalah jurai-jurai dari lingkaran. Oke, cocok. Oke, bentuk segi 4, simple, sederhana kan? Ukuran menunjukkan besarnya. Ini dari William. Ini cepat kan bikinnya William? Kemudian Meliana, ini sama dengan tadi. Ya, oke. Ya, tapi kalau mau ditanya pendapat saya lebih suka ini ya, karena ada sedikit melembutkan sudut. Punya Heidi. Ini Meliana. Ini Evelyn. Evelyn, oke, Evelyn. Kalau ditumpuk bolehlah, tapi jangan sampai nanti tumpukannya mengurangi makna ukuran ya. Seperti YouTube ini apa ya, dimensinya sebatas ini, ya kan? Ditumpuk boleh, tapi mungkin sudut bawah ini harusnya kelihatan. Ini kita tidak tahu apakah yang nonton YouTube ini masih ada atau tidak di bawah sini. Oke, ini masih kelihatan, ini masih kelihatan. Ini tidak kelihatan. Nonton ini sampai di sini atau sampai di bawah sini. Oke, tapi idenya oke. Oh, idenya boleh ya, simple sebenarnya, kotak-kotak. Tapi ditumpuk itu juga keren. Tapi ada informasi yang hilang sebenarnya. Ya, hati-hati. Bisa. Makan ini sampai di sini atau sampai di atas. Misalnya. Oke? Ya, usahanya udah bagus. Faustin. Oke, cuman kalau kita bikin bentuknya beda-beda nanti ada pemaknaan lain dari bentuk barangkali gitu. Ya, kalau dianggap bahwa siapa tahu ini kenapa, gitu kan? Atau misalnya mau dikelompokkan, semua yang segitiga itu urusannya nonton, semua yang kotak itu urusannya belajar, semua yang lingkaran itu urusannya makan, bisa kayak gitu kan? Ya, gitu. Tapi kalau misalnya dia bentuknya beda-beda tapi tidak punya alasan, ya jangan sampai nanti jadi rancu.
Lebih bagus pilih lingkaran semua, segitiga semua, boleh. Oke, Austin? Oke, ini juga sama ya, kotak. Ini juga bikinnya cepet kan? Nah, minggu depan siap lagi ya. Siap lagi ya, kita mainin lagi ya. Oke, ini bisa dikumpulin. Tapi mungkin kalau mau dia Albertus ya, kalau ini mau jadi utuh satu kotak, itu mungkin agak susah. Kenapa? Karena kebetulan saja untuk contoh kita tadi datanya nggak ada. Jadi kita bisa ngisi bisa menentukan ukuran sendiri kan, data angkanya tidak pasti. Tapi kalau kita punya data angka yang pasti, saya yakin kita akan sulit membaginya dalam bentuk yang persis gitu. Oke? Tapi kalau bisa jadi ya itu bagus, cantik malah. Ya. Oke, itu yang masuk baru berapa orang nih? Ya, saya tetap tunggu ya, tetap dikirim. Lalu kita kembali ke kuis penutup, post test. Sudah semua ini? Udah, 18. Tadi 19 ya. Join my quiz 13-21-30. Yang belum masuk, silakan. Bisa saya start sekarang 18? Saya start ya, supaya cepat istirahat. 5 menit ke depan. Sama pertanyaan yang sama, 5 pertanyaan, 1 soal 1 menit, 5 menit. Total. Mudah-mudahan tingkat akurasinya udah 100%. Asik. Mulai. Nah, mantap ini. Belum ada salah. Belum ada salah. Belum ada salah. Come on. Belum ada salah. Akurasi 100%. Akurasi 100%. Mantap, mantap. Wes, ada 2. Oke. 3 salah. Wah, cepat kan? Udah tahu. Oke. 94%. Oh, masih ada yang belum selesai. Faustin, lanjut Faustin. Semangat. Carlos. Oke, Calvina selesai. Carlos, Faustin, satu lagi. Yap, selesai. Oke. Ada 3 jawaban salah, akurasi 97%. Keren. Ya, berarti Anda paham apa yang sudah kita diskusikan tadi. Jervin, top. Roni, kemudian Rahmat. Kita lihat dulu, yang salah apa sih? Yang salah apa? Oh, masing-masing. Beatrice salah, lain salahnya. William 2 salah, lain juga. Kita lihat salahnya apa nih? Model warna pigmen. Siapa yang jawab
Siapa yang bisa jawab nih? Model warna pigmen. CMY, ya, warna cat, warna pigmen, warna pantulan, subtractive color, itu model warnanya adalah CMY. Ingat ya, Beatrice ya. Model warna cahaya. Yang benar apa? William menjawab CMYK. RGB. Kurang fokus lihat soal. Oke, William, enggak apa-apa. Ya, tapi paham ya. Dan yang ketiga, warna yang berdekatan. Warna komplementer adalah warna yang berseberangan. Good. Oke. Ya, dari post test tadi menunjukkan bahwa apa yang kita bahas hari ini Anda bisa paham, ya. Tapi kalaupun masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di forum di Classroom Karisma ACID, kelas kita di grafik dan visualisasi. Ya, saya lihat masih kosong itu. Saya informasikan bahwa mid test itu maaf, minggu lalu saya pesan, saya janji mau kasih info di dalam minggu kemarin, tapi ada persiapan untuk mid testnya kelas sebelah juga saya dahulukan dulu. Sudah selesai dan saya akan persiapkan mid test untuk kalian. Mid test kita akan jalan asinkron, jadi masing-masing jalankan tes, saya taruh di Classroom Karisma ACID, kelas grafik dan visualisasi. Akan saya umumkan sebentar, ya. Tapi mid testnya akan saya buka sekarang Selasa, Rabu. Saya akan buka Kamis, kasih saya waktu untuk mempersiapkan, ya. Saya sampaikan secara singkat bahwa kalian bisa melakukan mid test 3 kali dan saya akan ambil nilai tertinggi. Soalnya multiple choice, ya. Kira-kira 1 jam Anda bisa jawab nilainya berapa. Kalau tidak puas, coba lagi. Maksimal 3 kali. Sebentar detailnya saya akan taruh di Classroom. Oke? Demikian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, nanti tanya di forum ya, di Classroom kita. Cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatiannya. Minggu depan siapin gunting dan kertas lagi. Oke? Dengan pewarna. Ingat, karena tadi kita udah bahas tentang warna. Pilih koleksi grafik, koleksi diagram, chart, infografik. Silakan dibahas terkait dengan elemen desain dan warna. Oke? Ingat, topik kita sudah berkembang. Elemen desain dan warna. Ya, jadi Anda mencari contoh-contoh infografik, diagram, chart, grafik, dan sebagainya, itu fokus pada bagaimana mereka menyajikan elemen desain dan warna. Jelas? Sekali lagi, cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian. Tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Mudah-mudahan kita sehat-sehat sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.